Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita pada siang yang penuh dengan keberkahan ini dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih termasuk hamba Allah yang diringankan oleh Allah langkahnya untuk menuju masjid, diringankan hatinya sehingga kita masih melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang insya Allah dengan penuh keberkahan ini. Dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk dapat kita nikmati setiap harinya, sungguh menjadi seorang muslim hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan untuk dapat kita nikmati pada setiap harinya. Kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa membuka mata di setiap pagi. Diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat menghirup udara segar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah andai saja Allah mensyaratkan semua ini hanya diperoleh untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apalah daya kita ketika kita tidak melaksanakan segala perintah Allah dan kita tidak diberikan untuk merasakan nikmat yang Allah karuniakan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan setiap harinya. Kalaulah Allah hitung-hitungan dengan kita, maka berapa banyak hutang budi yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk dapat kita nikmati setiap harinya. Maka sebagai hamba Allah, Abdullahi wa Rasuluh, sebagai hamba Allah wa Khalifatullah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah yang telah Allah tetapkan untuk dapat kita kerjakan dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Begitu banyak perintah Allah yang kita lalaikan dan begitu banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan pada setiap harinya. Maka setiap hari mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah dan berharap semoga kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada setiap hari, setiap pagi bahkan kita selalu keluar dari rumah. Yang jadi pegawai berangkat ke kantor, yang jadi petani berangkat ke sawah. Begitupun yang lain, kita semua sibuk keluar dari rumah untuk menuju tempat-tempat di mana kita bekerja,
apa yang kita cari? Yang kita cari adalah pasti harta untuk dapat kita nikmati dan kita mampu hidup dengannya. Setiap pagi kita berangkat, bahkan tidak sedikit di antara kita yang pulang malam, pulang sore hanya untuk mengejar apa? Adalah mengumpulkan pundi-pundi amal, pundi-pundi uang, pundi-pundi harta untuk dapat kita nikmati dalam keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Allah telah menanamkan dan telah ditanamkan di dalam diri kita cinta kita terhadap dunia. Allah berfirman di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Sungguh telah ditanamkan, dihiaskan di dalam diri manusia kecintaan mereka, hubbus syahwat terhadap apa? Minan nisa'i wal banin, cinta kita kepada wanita-wanita, kemudian anak-anak cucu kita, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan harta-harta yang melimpah ruah dari emas, perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kemudian banyak dari kuda-kuda. Kalau dulu kuda-kuda yang mewah, yang gagah, kalau saat ini mungkin mobil-mobil yang mewah. Cinta kita luar biasa. Kemudian terhadap hewan ternak, yang kepada seluruh harta-harta duniawi kita cinta. Kita cinta, kita suka ketika kita punya motor baru. Kita cinta ketika kita punya mobil. Bahkan kita merasa bahagia mungkin ketika rumah kita mewah. Nah, ini semua kita cintai. Dan cinta-cinta terhadap dunia ini ternyata hanyalah sementara. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan tidak boleh kita lupa bahwa tempat kita pulang kembali kepada Allah yang terbaik adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapapun kita mencintai seluruh apa yang kita miliki, kita merasa memiliki di dunia ini, ternyata tatkala kita kembali kepada Allah, tidak ada sedikit pun harta yang kita kumpulkan kita bawa pulang. Yang kita kumpulkan setiap hari dari pagi, siang, malam pun kita tinggalkan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita meninggal, tidak ada sepeser pun uang yang kita kumpulkan ini akan ikut kepada kita. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, jangan sampai semua harta yang merasa kita miliki ini menjadikan kita lalai terhadap apa yang seharusnya kita kerjakan untuk membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Setiap dari kita ini akan kembali kepada Allah ketika ajal kita sampai. Bahkan kita mau lari kemanapun, kita tidak akan dapat pernah lari daripadanya. Dan ketika kita sudah wafat, semua ini kita tinggalkan, kita tidak bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang seakan-akan kita rasakan kebahagiaan itu dengan banyaknya harta yang melimpah, ternyata tidak ada sedikit pun yang kita bawa ketika kita mati nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka sungguh sangat bodoh kita tatkala kita mati-matian menumpuk harta yang begitu banyaknya, ternyata ketika kita kembali kepada Allah, tidak sedikit pun harta yang kita kumpulkan mati-matian membersamai kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa melalaikannya kenikmatan dunia yang kita nikmati ini, sehingga membuat kita lalai akan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat pada saat itu, di mana para sahabat pada saat itu dalam keadaan yang benar-benar miskin, tidak punya apapun. Bahkan untuk makan satu hari mereka hanya mengandalkan beberapa biji kurma. Lantas Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Ya ashabi, wahai para sahabat, bagaimana idza futihat Faris war Rum, apabila
kerajaan Romawi yang ada di barat dan kerajaan Persia yang begitu megahnya yang berada di timur, sama-sama megah, sama-sama kuat, sama-sama mewah. Tatkala dua kerajaan ini kita taklukkan, lalu seandainya harta-harta mereka kita rampas dan kita bagi kepada kita semuanya, maka ditanya oleh Rasulullah, ayyu qaumin antum? Kalian akan termasuk kaum yang mana? Kemudian dijawab oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, mengatakan, ya Rasulullah, nakunu kama yaqulullahu wa rasuluh. Kami akan tetap menjadi kaum yang mana diinginkan, yang diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan tetap menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Kita tidak mungkin harta-harta itu akan menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Awa ghairu dzalik? Mungkin enggak seperti itu. Lantas apa ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum tatanafasun. Dikatakan oleh Rasulullah yang pertama, kalian akan saling bersaing antara satu dengan yang lain. Dan itu memang yang terjadi di dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara satu teman dengan teman yang lain, saling bersaing antara satu dengan yang lain. Ketika tetangganya melihat tetangga punya motor baru, wah panas. Saya harus punya yang lebih baik daripada yang dia punya. Ketika melihat temannya punya HP yang lebih bagus daripadanya, maka dia ingin punya HP yang jauh lebih bagus daripada yang dimiliki oleh temannya. Membuat kita saling bersaing antar satu dengan yang lain, ingin menjadi lebih daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak mau kalah dengan apa yang dimiliki orang lain. Oke, mungkin bagus. Tatkala rasa persaingan ini masih sehat, sah-sah saja. Tapi kata Rasulullah, ternyata enggak akan berhenti di situ. Yang pertama akan merasa saling bersaing antar satu dengan yang lain, dan apa yang terjadi setelah itu dikatakan oleh Rasulullah, antum tatahasadun. Kalian akan saling iri dengki antar satu dengan yang lain. Maka ketika melihat orang lain senang, karena iri maka dia tidak senang. Melihat orang lain bahagia, dirinya sengsara. Karena kebahagiaannya selalu dikaitkan, selalu ditautkan dengan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain bahagia, maka dia tidak bahagia. Iri dengki yang ada di dalam dirinya. Dan kalau sudah iri dengki ini berada di dalam diri kita, maka akan menjadi penyakit yang luar biasa di dalam diri kita. Bahkan di hadapan Allah nanti ada hamba yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa iri ini. Ketika kita menghadap kepada Allah, habis semua amal perbuatan baik yang kita kerjakan, ditukar dengan apa? Ditukar dengan keburukan-keburukan orang lain yang kita iri dan dengki dengannya. Dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu, ada kaum yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman huwal muflis ya Rasulullah? Siapa orang yang muflis, yang bangkrut di hadapan Allah itu? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil segala kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan di dunia ini, ditukar dengan keburukan-keburukan orang lain yang ia iri dengki. Fa in fadiyat hasanatu faturiha finnar. Dan tatkala habis semua amal perbuatan baik dia dikuras, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka dengan keburukan-keburukan orang lain dan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dan ternyata tidak berhenti di situ, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya Rasulullah, antum tatadabarun. Kalian akan saling tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Sama-sama tetangga, berdempetan rumahnya tapi tidak bertegur sapa, atau bertegur sapa hanya dengan senyum yang palsu karena rasa iri dan dengki yang ada di dalam dirinya. Maka ini menjadikan persaudaraan-persaudaraan yang terjalin antar kaum muslimin tidak terjalin dengan baik, sehingga tidak saling bertegur sapa. Padahal apa?
padahal saling antara umat muslim dengan muslim yang lain, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saling merasa. Ketika satu teman kita sakit, perumpamanya seperti anggota tubuh. Tatkala tangan sakit atau kepala sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan rasa sakit itu. Tapi karena harta sehingga menjadikan persaudaraan ini renggang dan tidak saling bertegur sapa. Dan ternyata tidak berhenti di situ, kata Rasulullah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Antum tatabaghudun. Kalian akan saling membenci antara satu dengan yang lain. Dan tatkala rasa benci sudah masuk di dalam hati kita, ini dibawa tidur, dibawa makan ndak enak, tidur ndak nyenyak. Karena apa? Karena merasa tersaingi, merasa iri dengki, dan merasa tidak merasakan kenyamanan di dalam kehidupan ini, karena kita merasakan bahwa kita harus lebih daripada apa yang orang lain punya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah melarang kita. Bahkan Allah pun menyuruh kita untuk mengumpulkan harta, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi kita jadikan harta ini sebagai jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada seorang sahabat yang begitu giat, ia mencari rizki, ia mencari harta, mengumpulkan pundi-pundi uang. Ketika itu para sahabat yang lain berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah orang ini benar-benar orang yang dicintai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia begitu luar biasa giatnya dalam mencari harta?" "Iya, tapi lihat dulu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana kharaja," kalau orang ini keluar dari rumah mencari harta, mencari nafkah, kemudian dalam rangka untuk kedua orang tuanya yang mungkin sudah sepuh, maka fahuwa kharaja fi sabilillah, maka dia dihitung langkahnya itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lau kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar, ketika seseorang ini keluar dari rumah mencari harta untuk anak-anak kecilnya yang ada di rumah, fahuwa fi sabilillah, maka dia benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lau kana kharaja yas'a yu'iffa nafsah, kalaulah seseorang ini keluar dari rumah demi untuk supaya dia tidak meminta-minta kepada orang, demi menjaga kehormatan dan harga dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka keluarnya dia untuk mencari harta, mencari nafkah adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat, ma'asyiral muslimin, disampaikan oleh Rasulullah, lau kana kharaja yas'a, kalaulah dia keluar dari rumah untuk apa? Riya'an wa mufakharah, demi untuk sombong, riya supaya dilihat orang lain dan berbangga diri atas pencapaian yang ia dapatkan di dunia ini, maka fahuwa fi sabili syaitan, maka dia akan berada di jalan syaitan. Dan naudzubillah, kalaulah kita tiap hari keluar untuk bekerja tapi ternyata kita berada di jalan syaitan, sehingga kita menjadi hamba yang lalai akan urusan akhirat, kita terlalu terlena dengan urusan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ingat lagi, perlu kita sampaikan bahwa ketika nanti kita jaa ajaluhum, ketika ajal kita datang nanti, tidak ada lagi yang kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan menyertai kita, yang akan mengikuti kita ketika kita sudah menjadi mayit adalah yatba'u 'alal janazati thalathah. Yang akan mengikuti jenazah itu hanyalah 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ahlikum, yaitu keluarga kita. Dan keluarga kita yang paling kita cinta dan mencintai kita hanya mengantar kita sampai liang lahat saja. Setelah kita dikuburkan, maka mereka akan pulang semuanya. Tidak ada satupun yang mau menemani kita di dalam lubang kubur. Bahkan anak kita yang paling kita cintai pun
tidak mungkin ikut kita masuk ke dalam kubur. Istri kita yang paling kita sayangi pun tidak akan ikut kita masuk ke dalam lubang kubur. Semuanya pergi dan hanya mengantarkan kita sampai di liang lahat. Yang kedua yang mengikuti kita adalah malukum, yaitu harta kita. Dan satu-satunya harta kita yang kita bawa masuk ke dalam lubang kubur apa? Yaitu kain kafan putih yang insya Allah akan habis setelah 40 hari 40 malam, mungkin sudah tidak ada lagi bentuknya. Semua akan habis. Harta kita satu-satunya yang kita bawa akan habis, dimakan oleh rayap, dimakan oleh ulat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang kita bawa adalah amalukum, amal kita di dunia ini. Semua amal kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita inilah yang akan menyertai kita ketika kita hidup nanti di alam barzah maupun di akhirat nanti. Dan amal yang kita kerjakan ini akan terputus ketika kita sudah meninggal. Baik buruk yang kita kerjakan akan terputus, sudah habis, kecuali idza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salasin, kecuali 3 hal, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariah yang kita lakukan terus menerus insya Allah akan tetap mengalir untuk kita. Awaladin soleh, atau anak soleh yang selalu mendoakan kita, insya Allah akan tetap bisa mengirimi kita pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang benar-benar bisa membuat bermanfaat di hadapan dan di kalangan manusia yang lain. Sehingga semoga kita ketika menghadap kepada Allah, kita benar-benar menjadi hamba yang bukan muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan kita jauh lebih banyak daripada amal-amal keburukan kita. Dan terlebih semoga ketika kita sudah wafat nanti, kita masih punya harta yang terus mengalir menjadi kiriman kita ketika kita sudah wafat. Kita masih punya anak-anak yang begitu luar biasa soleh yang mendoakan kita di alam kubur nanti. Dan kita punya ilmu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga tatkala amal kita terputus, kita masih mendapatkan kiriman-kiriman amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh waktu yang kita miliki di dunia ini sangatlah terbatas. Dan waktu yang kita punya ini ternyata begitu cepat berlalu. Barulah kemarin serasa kita masih muda, barulah kemarin serasa kita masih anak-anak, ternyata sekarang kita sudah punya anak. Begitu cepat waktu ini berlalu, maka jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu yang berjalan ini, dan pada saatnya nanti kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap ampunan kepada Allah. Ketika kita balik kepada Allah, benar-benar dipanggil oleh Allah dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulanglah dan aku ridho atas kepulanganmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian masuklah
ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dengan berharap semua ampunan kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa kepada Allah di waktu yang sangat mustajab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa'allif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa waffiqhum lil 'amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiya subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.